Assalamualaikum anak-anak semuanya, selamat pagi untuk hari ini. Apa kabarnya? Waalaikumsalam. Baik, Bu. Waalaikumsalam. Baik, Bu. Gimana kabarnya? Baik Baik, ya? Ibu. Baik, Alhamdulillah Oh, baik, Ibu. alhamdulillah kalau semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan apakah hari ini masih tetap bersemangat untuk mengikuti pembelajaran dari Ibu? semangat, Bu. Semangat ya, Selalu, harus Bu. ya. Kita harus selalu semangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Nah, anak-anak, untuk membuktikan nih semangatnya anak-anak semua pada hari ini, Ibu akan memberikan kalian tepuk semangat. Ada yang tahu tepuk semangat seperti apa? Ayo. Belum, Ibu. Belum tahu? Belum tahu, Ibu. Ibu Eka sudah tahu? Taunya tepuk pramuka, Nak Bu, Eka taunya. sudah tahu, Nak? Belum? Oke, kalau belum tahu Ibu kasih contoh ya. Jadi nanti ketika Ibu bicara tepuk semangat, prok prok prok, prok prok prok, prok prok prok, ngat, semangat. Semuanya udah bisa? Gimana? Bisa. Oke, kalau semuanya sudah bisa, kita mulai ya. Dengarkan instruksi dari Ibu. Tepuk semangat. 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 Sepertinya masih ada yang belum semangat. Ini anak-anak, kita ulangi sekali lagi ya. Oke, siap? Semuanya bersuara supaya keluar semangatnya semuanya. Ayo, tepuk semangat. 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 Ya. Semangat. Terima kasih anak-anak, sudah terbukti ya, artinya anak-anak semua di sini bersemangat dan harapan Ibu dalam keadaan sehat selalu. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita memulai dengan doa terlebih dahulu. Langsung saja Ibu di sini akan memimpin doanya ya. Sebelum kita mengikuti kegiatan pada hari ini, lebih baik kita berdoa agar kegiatan kita pada hari ini memberikan manfaat untuk kita. Doa mulai. Doa selesai. Ya, anak-anak, kita sudah melakukan doa untuk memulai kegiatan pada hari ini. Kemudian di sini anak-anak teman-temannya sudah pada hadir semua. Sekretarisnya sudah mengabsen temannya yang tidak hadir siapa? Hadir semua? Fauzia, temannya hadir semua, Fauzia? Hadir semua, Bu. Hadir Nihil semua, hari ini, Bu. alhamdulillah. Kalau hadir semua, artinya semua di kelas ini bisa mengikuti pembelajaran dari Ibu ya. Ya, kemudian anak-anak yang berada di belakang kelas, yang bangkunya misah sendiri, bisa ke depan saja, Nak, supaya kita menjadi satu kesatuan, supaya nanti dalam kegiatan pembelajaran kita lebih efektif lagi ya, tidak ada yang nyudut-nyudut, tidak ada yang ngobrol di belakang, semua menjadi satu kesatuan. Ya, anak-anak, dalam pembelajaran kegiatan pada hari ini kita perlu menyepakati suatu peraturan. Ya, setuju nggak? Setuju tidak? Bu. Setuju ya? Setuju, Nah, Ibu. kalau begitu ada yang bisa menyampaikan idenya, kesepakatan apa yang perlu kita terapkan pada pembelajaran kita. Ayo, Saya, Bu. siapa yang mau berpendapat? Ibu. Saya, Bu, mau, Iya, Bu. silakan Fauzia. Apa idenya nih? Semuanya harus memperhatikan, Bu. Iya, semuanya harus memperhatikan. Selanjutnya, siapa lagi? Siapa lagi? Ayo, anak-anak tidak perlu malu ya. Tidak perlu malu untuk memberikan pendapat. Harus Ya, tepat ada waktu. Diana. Silakan Diana. Iya, kita lebih antusias, Bu, mengikuti pembelajaran hari ini. Harus Iya. semangat, Ibu. Iya, betul sekali, berantusias dan semangat. Tadi Bangkit ada ngomong apa Bangkit? Ya, Ibu harus tepat waktu, Ibu, karena kan ada materi selanjutnya di pelajaran selanjutnya, Ibu. Oke, siap. Jadi kalau harus tepat waktu, artinya kita semua harus saling bersama-sama dalam melakukan kegiatan. Iya, tadi ada Fauzia, kemudian ada Diana, dan ada Bangkit yang sudah mengatakan peraturan ketika pembelajaran ini berlangsung. Nah, ini dari Ibu anak-anak ya. Ketika nanti teman-temannya berpendapat, diharapkan anak-anak mampu menghargai teman-temannya semua.
Kemudian ketika anak-anak ingin berpendapat, mohon untuk mengangkat tangan terlebih dahulu ya. Jadi nanti ketika berkegiatan itu kita tersusun rapi dan efektif ya. Ibu beritahu lagi kepada kalian, jangan malu dan jangan sungkan. Ibu ini pernah mengingat pesan dari dosen ibu dulu ya. Kata beliau, kalau sekali saja kamu sudah mau tampil di depan umum, maka seterusnya kamu akan merasa ketagihan. Nah, untuk anak-anak semuanya, usahakan, ibu yakin kamu pasti punya sesuatu yang ada di pikiran kalian, tetapi kalian malu, mungkin ada malu. Cuman itu jangan jadi hambatan kalian ya. Kalau ketika kalian mampu, sanggup, maka angkat tanganlah, maka kamu akan ketagihan selanjutnya. Tetapi kalau kalian sudah berdiam diri, tidak mengikuti kegiatan, maka ketika ada kesempatan itu kalian merasa malu, merasa sungkan untuk menunjukkan diri kalian. Setuju nggak apa yang ibu katakan? Setuju ya? Oke, setuju. Nah, anak-anak, tadi kita sudah menjelaskan panjang lebar mengenai peraturannya. Selanjutnya di sini ibu akan menampilkan PowerPoint-nya. Nah, ini PowerPoint yang sudah ibu buat. Sebentar ya. Nah, pembelajaran kita sekarang anak-anak yaitu mengenai motivasi belajar. Kenapa nih Ibu Ambar memberikan materi motivasi belajar dalam kesempatan ini? Kira-kira tujuannya apa ya? Ada yang mau berpendapat tujuan dari motivasi belajar itu sendiri? Ayo, kira-kira. Silahkan, Diana. Supaya kita belajarnya lebih semangat lagi, Bu. Pintar sekali Diana. Supaya kita belajarnya lebih semangat, itu adalah tujuannya. Nah, anak-anak, Ibu punya tepuk jempol ya. Jadi ketika ada teman kita yang memberikan pendapat, mari kita berikan tepuk jempol. Sudah ada yang tahu tepuk jempol seperti apa? Belum? Oke, Ibu kasih contoh ya, tepuk jempol seperti ini. Mari kita kasih tepuk jempol kepada Diana. Tepuk jempol. 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 Bagus. Nah, seperti itu anak-anak, sudah paham? Ayo, Bu. ayo semuanya semangat. Kita kasih tepuk jempol kepada Diana. Semuanya yuk. Tepuk jempol. 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 Bagus. Oke. Ya, kata Diana tadi, motivasi belajar itu supaya kita punya semangat untuk melakukan belajar. Betul ya? Motivasi itu adalah semangat. Nah, ini berdasarkan teori dari Maslow, anak-anak, bahwasanya motivasi itu adalah faktor utama atau kebutuhan utama untuk kita melakukan pembelajaran. Kalau di teori Maslow itu kita perlu memenuhi dulu ini kebutuhan awalnya apa, sehingga kedepannya kita bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang lain. Jadi sebelum kita mau memperoleh hasil belajar yang baik, kita harus memenuhi kebutuhan belajar di awal dulu, yaitu motivasi. Nah, apa Bu tujuan dari motivasi ini? Nah, tujuan dari motivasi anak-anak, sebentar ya. Yang pertama, itu nanti diharapkan kalian dalam melakukan pembelajaran ini, kalian itu mengetahui, oh, jadi motivasi saya selama ini kurang ya. Oh, motivasi saya ini sudah baik loh. Atau ya kayaknya motivasi saya masih kurang stabil ini. Nah, dalam pembelajaran ini diharapkan nanti kalian bisa mengetahui motivasi kalian itu sebatas apa, seperti itu. Setelah kalian mengetahui, maka kalian akan memahami motivasi diri kalian. Apa sih yang mempengaruhi?
Oh, ternyata selama ini motivasi saya rendah itu dikarenakan orang tua, misalnya orang tua yang kurang memberikan perhatian kepada saya, atau justru motivasi rendah itu didasari dari dalam diri kalian sendiri. Nah, setelah kalian nanti sudah bisa mengetahui, kemudian memahami, juga nanti akan menerapkan. Dalam kegiatan ini nanti kalian akan membuat suatu planning atau rencana untuk meningkatkan motivasi belajar kamu ini. Nah, seperti apa nanti planningnya kita akan membuat di kegiatan ini. Selain itu juga nanti kalian bisa menyimpulkan semua kegiatan yang sudah kita lakukan di dalam pembelajaran kita pada hari ini. Kalian pasti kalau mengikuti pembelajaran dengan baik bisa menyimpulkan penyebab dan cara meningkatkan motivasi belajar itu seperti apa. Harapan ibu adalah kalian bisa menyimpulkannya. Nah, setelah menyimpulkannya, kemudian kalian itu bisa mengevaluasi. Mengevaluasi seperti apa, Bu? Mengevaluasinya, kalian itu menyadari kesalahan-kesalahan yang sebelumnya. Misalnya, oh, selama ini saya kalau ibu guru mengajar di depan kelas, itu saya selalu tidur, atau saya selalu mengobrol dengan teman-teman saya di belakang, atau saya asik sendiri dengan gadget saya. Nah, itu adalah perilaku motivasi yang kurang baik, sehingga kalian bisa menyadari nanti di sini, mengevaluasi, menilai perilaku-perilaku yang selama ini salah, begitu. Kemudian setelah kalian sudah menyadari, mengevaluasi, kalian akan menetapkan perubahan perilakunya seperti apa. Jadi anak-anak dalam pembelajaran ini target akhirnya adalah menetapkan perilaku baru dan meninggalkan perilaku yang lama. Ya, sudah bisa dipahami anak-anak sampai sini tujuan kita melakukan pembelajaran pada hari ini? Sudah bisa dipahami? Endah, sudah bisa dipahami Endah? Sudah ya? Oke, kalau sudah kita lanjut. Nah, apa saja langkah yang akan kita lakukan pada kegiatan ini? Di sini ya, secara umum Ibu jelaskan. Langkah pertama itu pengalaman, di mana kalian nanti akan mengutarakan pengalaman masing-masing mengenai motivasi belajar kalian dalam pembelajaran. Selanjutnya mengobservasi. Kalian nanti akan diminta untuk mengobservasi dan menanggapi gambar yang akan Ibu tampilkan dalam slide PowerPoint ini. Selanjutnya kita akan melakukan diskusi, membagi kelompok, dan yang terakhir adalah mengimplementasi. Sudah paham anak-anak kegiatan yang akan kita lakukan? Sudah paham ya? Oke, sudah paham semua mengenai langkah-langkahnya. Nah, anak-anak, di sini ada pertanyaan, apa itu motivasi belajar? Ya, sebelumnya Ibu sudah memberikan kepada kalian mengenai instrumen motivasi belajar ya. Itu tujuannya kemarin adalah untuk mengetahui bagaimana sikap dan perilaku kalian sebelum diberikannya layanan pada hari ini. Kalian kemarin sudah mengisinya, dan pada saat ini, hari ini kita akan mempelajari atau memberikan layanan ini. Dan kemudian nanti di akhir Ibu akan memberikan kalian instrumen post-testnya. Nah, ini pertanyaannya anak-anak. Apa itu motivasi belajar? Ayo, siapa yang mau memberikan tanggapannya mengenai motivasi belajar? Silahkan angkat tangannya. Ayo, Bu. Ya, Fauzia, apa itu motivasi belajar, Fauzia? Motivasi belajar itu adalah keinginan yang muncul dari dalam diri untuk belajar. Iya, bagus sekali. Mana tepuk jempolnya, teman-teman, untuk Fauzia? Kita kasih tepuk jempol dulu untuk Fauzia. Tepuk jempol. Jempol. Bagus. Iya, bagus sekali Fauzia. Mudah-mudahan bisa menginspirasi ya untuk teman-teman yang lainnya. Iya, jadi Fauzia tadi mengatakan bahwa motivasi itu adalah keinginan yang datang dari dalam diri individu itu. Coba kita lihat. Nah, ini dia. Mengenai motivasi. Di sini boleh Ibu minta tolong kepada Sergi, boleh untuk membacakan untuk teman-temannya, Sergi.
mengenai motivasi yang pengertiannya saja, Sergi. Silahkan, PowerPoint-nya Sergi. nggak kelihatan nih, Bu. Poinnya belum kelihatan, Bu. Apanya? Belum, PowerPoint-nya belum tampil, Bu, yang Por- bagian ini. PowerPoint-nya belum tampil. Iya, Oh, yang bagian sebentar ya. Ibu belum ulangi. jalan. Mungkin ini ada sedikit masalah ya. Ini sudah tampil belum? Belum, udah tampil Bu, tapi belum berjalan. Oh ya, Ibu stop Masih dulu di ya. halaman pertama. Ibu stop dulu. Ini sudah ada? Sudah, Bu. Ya Ibu, Sudah? sudah ada. Iya, silahkan. Kalau sudah ada, silahkan Sergi tolong bacakan yang bagian pengertiannya ya untuk teman-teman. Baik, Bu. Motivasi belajar adalah dorongan yang timbul dari dalam diri siswa atau intrinsik dan dari luar diri siswa atau ekstrinsik untuk melakukan sesuatu. Oke, terima Ya. kasih Sergi. Ya, tadi hampir sama ya yang dikatakan oleh Fauzia bahwa motivasi adalah keinginan atau dorongan dari dalam diri. Nah, selanjutnya Ibu minta tolong kepada Suna, bisa bantu Ibu untuk membacakan yang bagian intrinsiknya, Suna? Bagian intrinsik ya Bu. Iya, silahkan. Iya. Motivasi intrinsik meliputi hasrat dan keinginan untuk berhasil, dorongan kebutuhan untuk belajar, dan harapan akan cita-cita siswa. Iya, terima kasih Suna sudah membacakan untuk teman-teman. Kemudian Ibu minta tolong kepada Dandi. Boleh Ibu minta tolong Dandi bacakan yang bagian ekstrinsiknya. Ekstrinsik, motivasi ekstrinsik yang meliputi adanya penghargaan, lingkungan belajar yang kondusif, kegiatan belajar yang menarik, dan adanya upaya guru dalam mempelajarkan siswa. Iya, terima kasih Dandi sudah membacakan. Iya, jadi anak-anak di sini motivasi itu ternyata ada dua sumber. Yang pertama itu dari intrinsik, yaitu dari dalam diri kita berupa dorongan kebutuhan untuk belajar dan harapan akan cita-cita. Siapa yang di sini mempunyai cita-cita? Siapa yang di sini mempunyai cita-cita? Apakah semuanya sudah punya cita-cita? Sudah Ibu. Sudah. Ada yang belum punya cita-cita? Tidak ada, semuanya sudah punya cita-cita? Iya, bagus ya. Kalau sudah punya cita-cita itu artinya untuk motivasi intrinsiknya sudah ada di dalam diri kalian. Nah, kemudian ekstrinsik ini adalah motivasi yang meliputi adanya penghargaan dari lingkungan sekitar. Misalnya bagaimana guru menghargai kalian, kemudian bagaimana lingkungan keluarga kalian mempengaruhi motivasi belajar kalian. Itu yang ekstrinsik. Kita lanjut lagi. Nah, ini ada pertanyaan anak-anak. Sebentar ya. Nah, di sini ada pertanyaan yang akan Ibu berikan kepada kalian semua dan harapan Ibu kalian mampu untuk bercerita ya mengenai pengalaman kalian. Bagaimana pengalaman kalian ketika mengikuti pembelajaran di dalam kelas? Misalnya, Dandi, misalnya selama ini, Bu, aku itu pengalaman saya ketika di dalam kelas, saya itu sering tidur misalnya, yang disebabkan oleh apa, seperti itu ya. Boleh kalian ceritakan seperti itu nanti. Baik, sudah bisa dipahami anak-anak? Sudah, Bu. Nah, siapa yang mau lebih dulu untuk memberikan pengalamannya? Ayo, silahkan. Saya, Bu. Ya, silahkan Dandi. Bagaimana pengalamannya? Saya kalau belajar itu, Bu, sering diganggu teman, Bu, di kelas. Sering diganggu teman di kelas. Ya, Ya, artinya Bu. Dandi ini Buat korbannya gitu tugas ya? diganggu.
Iya, Bu. Iya betul, artinya di dalam kelas itu ada yang mengganggu Dandi dan Dandi ini ada korbannya. Siapa kira-kira Iya. pelakunya ini ya di dalam kelas ini? Teman sebangku, Bu. Siapa? Teman sebangku. Teman sebangku. Nah, teman sebangkunya Dandi ini siapa? Silahkan memberikan pengalamannya. Ayo, ketika pembelajaran, mengapa Itu Pak, demikian? itu Pak Bangkit, Bu. Bangkit, Pak Bu, Bangkit, ayo namanya. silahkan Iya, Bangkit. Bangkit. Menceritakan pengalamannya Bangkit. Iya ibu, soalnya saya juga sering dijailin sama Dandi bu. Buku saya sering disumputin sama Dandi. Jadi kalau ada tugas dia mau nyontek buku saya disumputin duluan. Oh, artinya kalian adalah sama-sama pelaku ini berarti ya? Seringan Iya. Dandi tapi bu, Gimana Bangkit? seringan Dandi tapi yang Seringan yang gangguin Dandi. saya. Oke. Iya, jadi ketika 12, pembelajaran, Ibu. pengalaman dari Dandi dan Bangkit adalah sering usil ketika gurunya berada di depan kelas. Ada lagi dari yang lainnya? Pengalamannya silahkan. Apa kesiangan atau Ibu. gimana Diana? Kalau saya Bu nggak semangat kalau belajar matematika Bu. Oh, kenapa itu Diana? Sulit Bu dipahami. Terus apa yang Diana lakukan coba? Jadi saya males masuk ke kelas Bu. Oh, jadi Diana kalau pelajaran matematika berada di kelas, berada di luar kelas gitu ya? Biasanya kemana itu? Ke kantin Bu, Ke makan soto. kantin. Oke, itu jadi pengalaman dari Diana teman-teman bahwa Diana kurang menyukai mata pelajaran matematika sehingga ketika pembelajaran itu berlangsung Diana suka keluar dari kelasnya. Oke. Selanjutnya ada lagi? Saya Ibu. Iya, coba Suna. Saya bosan Bu sama gurunya karena mengajarnya itu itunya apa? Itu-itu saja, tidak pernah bervariasi. Jadi saya bosan, jadi males, ngantuk jadinya ketika Oke. gurunya menjelaskan. Iya, oke Suna. Jadi kalau Suna itu pengalamannya adalah ketika di dalam kelas itu gurunya boring gitu ya, membuat ngantuk gitu ya Suna. Iya, oke. Nah, teman-teman, semua teman-teman kalian tadi sudah menceritakan pengalamannya dan berbagai macam pengalaman ternyata ya yang terjadi di dalam kelas. Ada yang usil, ada yang malas belajar dan pergi ke kantin, dan ada yang bosan dengan pembelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu gurunya. Oke, kita selanjutnya. Nah, di sini Ibu sudah mencarikan gambar untuk kalian semua untuk bisa kalian tanggapi anak-anak. Ini ada gambar seperti tadi ya, si tukang usil ya, ada Dandi dan Bangkit tadi. Ini yang gambar kedua ini. Kemudian ada yang si tukang ngobrol ini, ngobrol di kelas ketika gurunya sedang mengajar. Nah, boleh Ibu minta pendapat kalian kira-kira mengapa gambar ini terjadi? Siapa yang mau berpendapat? Silahkan. Ayo semangat Ibu. anak-anak. Iya, Bangkit lagi. Silahkan Bangkit. Jadi mungkin karena gurunya ini bu ngajarnya kurang mengasihkan sehingganya jadi bosan gitu bu saat ngikutin pelajaran. Oke, sama seperti Suna tadi berarti ya Bangkit, mungkin gurunya itu hanya melihat ke papan tulis saja mungkin, sehingga anak-anaknya atau siswanya dibiarkan saja di belakang ngobrol, begitu ya Bangkit? Iya bu. Oke, terima kasih Bangkit pendapatnya. Untuk anak-anak yang lain silahkan, apa yang bisa kalian tanggapi? Atau Ibu ke gambar berikutnya ya, biar berbeda. Nah, ini dia. Di sini terlihat seperti apa ini gambarnya? Siapa yang mau memberikan tanggapannya? Mengantuk, Bu. Mengantuk. Kira-kira apa itu yang mengakibatkan ngantuk itu ya, Endah? Capek, membosankan. Capek Ngantuk, dan Bu. Gimana? Kondisi cuaca juga panas kayaknya, Bu.
jadi ngantuk. Iya, artinya ada berbagai faktor ya Endah. Adanya ngantuk, katanya bosan, mungkin juga cuaca atau kondisi kelas yang tidak kondusif untuk dilakukan pembelajaran. Oke, ada lagi yang mau menambahkan mengenai gambar ini? Saya Ibu Ya, silahkan Diana. mungkin tidak suka dengan cara gurunya mengajar Bu, sehingga peserta didiknya mengantuk Bu, tidak Iya. semangat memperhatikan pelajaran. Oke. Jadi kemungkinan ini diakibatkan oleh cara gurunya yang membuat ngantuk kalau menurut Diana. Iya, terima kasih Diana dan Endah tadi sudah memberikan tanggapannya untuk gambar yang ini. Kita kasih dulu tepuk jempol ya anak-anak untuk teman-teman yang sudah memberikan pendapat. Ayo semuanya bersemangat lagi. Tepuk jempol. 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 Bagus. Iya, yang lainnya yang belum memberikan pendapat nanti di lain waktu ya. Di lain kesempatan silahkan memberikan pendapatnya. Nah, ini ternyata masih ada gambarnya lagi. Bagaimana tanggapan kalian? Di sini ada gambar absen ini, anak-anak. Nah, apa tanggapan kalian ini? Absennya ini kayaknya banyak yang alfa ini. Ayo, siapa yang mau memberikan tanggapannya? Sergi itu Bu sering alfa. Yo Sergi, yang menjadi pengalamannya silahkan ini. Saya ya Bu. Iya, silahkan Iya Sergi. Bu. Iya Bu, soalnya saya tuh suka gak semangat Bu kalau sekolah. Maunya nyari duit Bu. Iya, artinya Sergi maunya cari duit. Jadi sekarang lebih penting duit gitu ya Sergi? Iya Bu, buat main Bu, jajan. Oke, lebih penting mau jajan katanya ya. Banyak sekali ya jajannya Sergi. Ya, daripada belajar. Oke, Ibu terima ya tanggapannya dari anak-anak semua. Selanjutnya ada lagi yang mau memberikan tanggapan mengenai ini? Saya Bu, Silahkan Dandi. karena dunia luar lebih menarik Bu daripada dunia sekolah Bu, membosankan Bu. Iya, itu pendapat dari Dandi. Kalau Ibu perhatikan dari tadi ya, ini tanggapannya sangat membosankan sekali sepertinya ya berada di sekolah ini. Rata-rata tadi semua anak-anak mengatakan bahwa pembelajaran itu membosankan hingga lebih baik berada di luar rumah kalau kata Dandi tadi ya. Oke, Ibu terima ya tanggapannya Dandi. Nah, selanjutnya ada gambar ini lagi anak-anak. Menurut kalian bagaimana tanggapannya mengenai hal ini? Apakah ini baik dilakukan? Tidak, baik, Ibu. Tidak Ibu. Tidak Bu. Kenapa Ter- itu? Pak Dandi itu Bu yang naik Baik, pagar itu Bu. Bu. Tidak itu. Ternyata Jangan Dandi ikut, selain ribut di Yang naik kelas, pagar bagus Bu. Iya Ibu yang selain Bu. ribut di kelas juga suka naik pagar ya Dandi nih. Ya Ibu. Ya, Baru Dandi bangkit itu. Bu, bangkit Baru Bu. kemarin Bu, dan dimanjat pagar Bu. Nggak ingat Bareng-bareng Dandi. sama Bangkit itu, Bu. Bangkit ya yang Bu bertiga ngolokin. itu Bu. Berarti Satunya artinya semua Sergi itu Bu, satunya sekongkol, Sergi itu Bu. sekongkol semua ya ini Ya. satu kelas Ya. yang laki-lakinya. Kongkol dia. Latihan Bu buat jadi atlet ini Bu. Ya bagus dong. Kalau jadi atlet artinya kalian harus tamat SMK dulu kan, baru bisa menggunakan ijazahnya dengan baik. Nah, tadi ada yang berpendapat bahwa gambar ini tidak baik, ada juga yang memberikan alasan dengan perilaku yang sudah dilakukannya. Ibu percaya sekali bahwa anak-anak Ibu di dalam kelas ini bisa tidak melakukan hal ini lagi apabila memang sebelumnya pernah melakukan hal ini. Begitu ya? Kita lanjut lagi. Nah, sebelum kita ke kelompok diskusi, ada yang bisa disimpulkan mengenai gambar-gambar yang sudah Ibu berikan tadi? Ada yang mau memberikan kesimpulan mengenai gambar-gambar yang sudah Ibu tampilkan? Saya Bu, Ya, silakan Fauzia. ada banyak perilaku atau aktivitas yang dilakukan teman-teman Bu pada saat proses belajar Bu. Iya. Kemudian ada lagi, Fauzia? Cukup? Ada Bu.
Iya, Banyakan dari gambar tadi yang negatif Bu kayaknya Bu. iya, yang negatif. Artinya itu motivasi belajarnya seperti apa, Fauzia? Berarti motivasi belajarnya masih rendah Bu. Iya, jadi Fauzia sudah bisa menyimpulkan ini teman-teman yang lain bahwa contoh dari gambar tersebut adalah gambar yang memiliki motivasi yang rendah. Bangkit tadi mau bicara? Silahkan. Iya, Bu. Iya, jadi dari gambar-gambar itu, dari penilaian saya bahwa itu kayaknya sedunia sekolah itu kurang menarik, Bu. Jadi lebih menarik dunia luar ketimbang dunia sekolah gitu, Bu. Seperti itu, Bangkit. Iya, Yakin? Bu. Iya, Kan ini menarik. karena Gimana? ya di sini kan ya saya juga pernah bolos, Bu, sama Dandi sama Iya, Sergi gitu. iya, Jadi ya di luar itu lebih asik gitu ketimbang di sekolah, Bu. iya. Mengapa Gitu. Bangkit berpikiran seperti itu? Terima kasih ya, Bangkit. Mengapa Bangkit berpikiran seperti itu? Seperti yang sudah dijelaskan Fauziah tadi, kemungkinan Bangkit memiliki motivasi yang rendah berada di dalam kelas, atau keinginannya, kesungguhan Bangkit untuk tetap berada di sekolah itu mungkin masih terganggu lingkungan. Mungkin saja terganggu oleh Dandi tadi, mungkin terganggu oleh Sergi, Iya, iya, atau saling itu parah. mengganggu. Begitu ya, anak-anak? Iya, Ya, Ibu. kita cukupkan ya mengenai gambar ini. Kita lanjut ke diskusi kelompok. Nah, untuk diskusi kelompok ini silahkan kalian membentuk kelompok menjadi 3 kelompok. Ibu bebaskan kalian memilih kelompok yang mana. Cuman nanti hitungan ketiga kalian semua harus sudah berada di posisi masing-masing menjadi 3 kelompok. Paham ya? Paham ya? Sudah paham? Ibu hitungan ketiga kalian semua sudah berada di kelompoknya masing-masing. Di sini ada 20 orang. Jadi usahakan satu orangnya itu 7 atau 6 siswa. Ayo, Ibu hitung 1 2 3. Semuanya mencari kelompoknya masing-masing, yuk. Cari kelompoknya masing-masing. Oke, sudah selesai. Di sini sudah terbentuk menjadi 3 kelompok. Nah, kalau sudah terbentuk menjadi 3 kelompok, di sini Ibu memiliki karton, anak-anak. Ada 3 karton ya. Nanti bisa kalian bentuk ketua kelompoknya siapa, dan nanti mengambil karton ini kepada Ibu. Nah, kelompok 1 di sebelah kanan Ibu ya. Ibu tentukan kelompok 1 di sebelah kanan Ibu, kemudian kelompok 2 ada di tengah Ibu, dan kelompok 3 ada di sebelah kiri Ibu. Nanti kelompok 1 ini bisa kalian lihat pembahasannya, yaitu mengenai faktor yang dapat meningkatkan motivasi belajar itu apa. Silahkan saling berdiskusi dengan teman-temannya. Kemudian yang kelompok 2 tugasnya adalah perilaku yang mencerminkan motivasi belajar yang baik itu seperti apa. Kalau bisa faktor dan perilaku ini sebanyak mungkin ya, minimal 5 macam perilaku atau 5 macam faktor. Kemudian untuk kelompok 3-nya tugasnya adalah upaya dalam meningkatkan motivasi belajarnya itu sendiri seperti apa. Silahkan ketua kelompoknya mengambil karton di depan dan menulis di bagian atas karton mengenai judul yang sudah diberikan. Ya, masing-masing kelompok tadi ketuanya sudah mengambil karton, dan silahkan berdiskusi. Ibu kasih waktunya 5 menit. Setuju 5 menit cukup? Cukup ya, Nak ya? Enggak, satu orang memberikan satu, nanti akan selesai tepat waktu. Oke, silahkan dikerjakan. Iya, anak-anak sudah selesai semua, sudah ada laporannya bahwa semuanya sudah melaksanakan diskusinya dengan baik. Kemudian arahan berikutnya adalah kalian ketua kelompoknya silahkan menempelkan karton yang sudah kalian isi tadi, isi dari diskusi kalian, ke dinding. Yang kelompok 1 di kanan Ibu tadi silahkan menempelkan di dindingnya, di sebelahnya. Kemudian yang di belakang kelompok 2 tempelkan karton tersebut di belakang ya. Kemudian yang kelompok 3 silahkan menaruh
menempelkan kartonnya di belakang. Ya, silahkan ketua kelompoknya masing-masing menempelkan. Nah, kembali lagi ke tempatnya masing-masing. Nah, tadi ketua kelompok sudah menempelkan ya hasil dari kartonnya. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan survei karton ya. Kita sama-sama melakukan survei karton bergantian. Misalnya kelompok 1 silakan mensurvei di kelompok 2. Kelompok 2 silakan survei di kelompok 3 dan kelompok 3 silakan survei hasil dari kelompok 1. Silakan secara bergantian memutar. Ibu kasih waktunya 5 menit saja. Ya, anak-anak, kalian sudah melakukan pengamatan atau survei terhadap karton yang sudah dilakukan oleh masing-masing kelompok. Dan harapan ibu, kalian survei tersebut kalian bisa memahami mengenai faktor-faktornya, mengenai ciri-ciri perilaku yang mencerminkan motivasi belajar itu seperti apa, kemudian upayanya seperti apa ya. Apa sudah ada yang bisa mendapatkan informasi itu setelah survei karton? Ayo anak-anak, setelah kalian melakukan survei karton, apakah kalian bisa memahami dari 3 tugas yang ibu berikan tadi? Sergi bisa memahami? Bisa ya? Iya, bisa memahami karena tadi sudah survei ke kartonnya masing-masing ya. Kemudian Suna sudah bisa memahami? Ibu. Sudah ya? Dandi Ya. sudah? Jangan bengong aja Dandi. Sudah, Bu. Sudah, bengongnya selalu berpikir ya Dandi ini ya, hebat. Ya. Lapar, Bu. Gimana Dandi? Mikir nasi di rumah, Bu. Lapar, Bu. Ya, nanti ya Dandi ya. Tadi nggak sarapan ya Dandi nih. Gimana Diana? Bohong itu Bu, si Dandi mikir ceweknya Bu. Dandi ini mikir cewek, antara mikir cewek atau mikir nasi ya. Sepertinya lebih ke mikir nasi ini Diana, karena nggak mungkin ini mikir cewek, karena Dandi nggak punya cewek ini Diana. Iya Bu. Ya, selanjutnya anak-anak kita lanjut ke yang berikutnya. Nah, ini adalah rencana aksi yang akan kita lakukan. Ya, semuanya sudah berada di kelompoknya masing-masing dan ibu akan membagikan sticky note ini kepada kalian masing-masing kelompok. Nanti akan ibu berikan kepada kalian dan kalian akan menuliskan planning atau rencana kalian nanti berikutnya itu seperti apa mengenai motivasi belajar kalian, mengenai sikap motivasi belajar. Ya, ini nanti bisa diambil dan kalian tuliskan di sini. Misalnya Sergi karena tadi pernah lompat dari pagar, kemudian setelah mendapatkan sticky note ini rencananya apa Sergi? Misalnya, saya tidak akan loncat lagi pagar karena itu adalah mencerminkan motivasi yang rendah misalnya. Kemudian saya akan lebih menyamankan diri saya lagi berada di dalam kelas, apapun keadaan kelasnya, apapun bagaimanapun keadaan gurunya, ya seperti itu misalnya. Silahkan kalian tuliskan di sini. Ketua kelasnya bisa ambil sticky note ini dengan ibu dan membagikan ke teman-temannya. Ya. Sudah dibagikan ya ketua kelompok. Kalau sudah dibagikan silahkan diisi. Baik Bu. Ya. Silahkan diisi, waktunya 3 menit saja. Nah, semuanya sudah selesai? Kalau sudah selesai, semuanya menuliskan rencana aksinya atau planningnya ke depan seperti apa, silahkan kalian menempelkan satu persatu nanti ya, dari kelompok 1 dulu, menempelkan rencana aksi pada pohon harapan. Nah, pohon harapannya seperti ini, ada di belakang ibu, sudah kita tempelkan tadi. Ini misalnya sudah ditulis ini dengan Sergi tadi, kemudian kalian tempelkan di sini. Kalian penuhi semuanya yang ada di daun ini ya. Kalian penuhi seperti ini.
Nah, bisa dipahami ya anak-anak? Kalian silahkan sekarang Ibu kasih kesempatan untuk kelompok 1 dulu menempelkan di karton pohon harapan ini, bukan karton ya, pohon harapan. Silahkan. Selanjutnya kelompok 2 silahkan menempelkan planningnya. Kemudian kelompok 3 silahkan untuk menempelkan sticky note-nya di pohon harapan. Nah, semuanya sudah menempelkan sticky note-nya pada pohon harapan. Nah, tugasnya kalian adalah selalu ingat setiap hari apa yang menjadi rencanamu. Ini bisa menjadi pengingat ya, pohon harapan ini bisa menjadi pengingat kalian semua bahwa kalian sempat berjanji kepada diri kalian sendiri bahwa kalian akan melaksanakan planning-planning yang sudah dibuat tadi. Jadi selalu diingat itu dan dilakukan hal itu. Begitu anak-anak? Ya, setuju? Setuju, Bu. Setuju. Oke. Sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran ini, ada yang bisa menyimpulkan anak-anak mengenai pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini? Silahkan. Siapa yang mau memberikan kesimpulannya mengenai kegiatan pembelajaran ini? Kesan pesannya boleh. Ayo silahkan. Saya, Bu. Siapa ya? Oh iya, Endah. Silahkan Endah. Iya. Dari materi Ibu tadi, saya mengambil kesimpulan bahwa kita harus semangat dalam belajar, Bu. Nggak boleh malas-malas lagi. Oke, luar biasa sekali Endah ya. Endah sudah bisa menyimpulkan sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Kita kasih dulu tepuk jempol lagi untuk kita semua. Tepuk jempol. 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 Bagus. Iya. Semuanya tadi anak-anak Ibu hari ini sudah berpartisipasi, memberikan pengalamannya, kemudian observasi, berdiskusi, dan mengimplementasikan. Tadi juga Endah sudah melakukan kesimpulan. Oke, ini Ibu punya kata-kata nak untuk kalian, bahwa belajarlah bersungguh-sungguh sepanjang masa. Jika kalian malas merasakan pahitnya belajar, maka kalian akan menikmati sulitnya kebodohan. Tahu maksudnya? Jadi kalian itu harus bersungguh-sungguh dalam apapun yang kalian lakukan, kalian itu berikanlah yang terbaik. Do the best terhadap apapun yang kalian lakukan. Nah, jika kalian malas untuk melakukan hal itu, untuk belajar hal itu, maka nikmatilah sulitnya kebodohan. Ibu ada satu contoh. Ketika kalian ujian misalnya. Nah, ketika kalian ujian, kalau malam harinya, seminggu sebelumnya kalian sudah belajar, itu kalian akan menikmati kepintaran kalian pada saat ujian. Tetapi kalau kalian tidak belajar, pada saat ulangannya atau ujiannya, banyak sekali contohnya. Ada yang melamun saja menunggu jawaban dari teman-temannya, ada yang berdiam diri menunggu jawaban, ada yang colek-colek temannya untuk memberikan jawaban dari temannya, menunggu jawaban dari temannya. Itu artinya apa? Itu artinya dia sedang menikmati sulitnya kebodohan. Iya, jadi harapannya Ibu, anak-anak Ibu di sini semua, belajarlah yang bersungguh-sungguh supaya kalian tidak menikmati sulitnya kebodohan itu. Oke, baik anak-anak, kita sudah melakukan pembelajaran ya pada hari ini. Selanjutnya Ibu akan memberikan lembar peserta didik, lembar kerja untuk kalian ya. Kalian boleh isi. Kemudian di sini ada lembar observasi. Ibu minta waktunya sebentar kepada kalian untuk mengisi ini mengenai keberhasilan layanan yang kita berikan. Silahkan ketua kelompoknya mengambil ini dengan Ibu dan bagikan kepada teman-temannya. Sudah ya, anak-anak, kalian sudah
mengisi semua lembar yang Ibu berikan. Terima kasih banyak dan tetap semangat selalu dalam menjalani pembelajaran ya Nak ya. Jangan terpengaruh oleh keadaan apapun. Yang terpenting adalah motivasi internal kalian. Kalau kalian sudah memiliki motivasi internal, maka kalian tidak akan terpengaruh oleh apapun. Belajar tidak hanya di dalam kelas, tetapi kalian bisa belajar sendiri menggunakan gadget kalian, menggunakan internet yang ada. Jadi tidak ada alasan motivasi belajar kalian rendah karena pengaruh lingkungan. Yang terpenting adalah di dalam diri kalian. Oke. Untuk penutup anak-anak, Ibu ada sedikit untuk meregangkan otot-otot ya, karena kalian tadi sudah melakukan aktivitas yang banyak. Jadi kalian tahu senam Marina menari? Ada yang tahu? Tahu, Marina Bu. tahu Endah? Tahu. Iya, Tahu. tahu, Coba Bu. Endah seperti apa coba kalau tahu? Marina menari di atas menara bukan, Bu? Iya, betul sekali. Gerakannya tahu Endah? Nggak tahu, Bu. Sudah. Nah, iya, kalau tidak tahu coba nanti ikuti gerakan Ibu ya, semuanya ya. Kalau Ibu mengatakan Marina, artinya ini. Pegang dada kalian. Kalian itu adalah Marina. Menari, tangan kalian seperti ini. Menari, di atas itu ini. Di atas menara. Menara itu tinggi ya, di atas menara. Ya, sudah paham semuanya? Sudah, Dah, Bu. sudah paham. Ibu instruksikan pelan-pelan dulu ya. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Nah, sudah tahu semua? Kita ulangi sekali lagi. Nanti temponya lebih cepat. Ayo semuanya, yuk. Sergi, tadi belum ngikut Sergi. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Mana suaranya? Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, terima kasih ya anak-anak untuk hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa di lain waktu ya anak-anak. Warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.